Ya, masih di Hi Friend dan seperti janji kami akan ada ingatan baik bersama dengan Pak Gideon Hadi, ya kan? Gun Somli senang banget bisa menyapa beliau di sini karena mungkin nggak asing di telinga kita ya. Untuk Gun Somli yang selalu bersama dengan kami, Anda akan sering dengar juga suara dari Pak Gideon Yulianto Hadi. Nanti sore juga beliau akan menyampaikan sermon, tapi pagi ini saya akan ngobrol dulu bersama dengan beliau, ngobrol-ngobrol seputar spiritual journey, bagaimana beliau menghidupi panggilan Tuhan. Oke. Pak Gideon apa kabar? Terima kasih buat waktunya ya. Puji Tuhan, sehat Bu Indi. Terus senang banget kalau bisa bertemu di sini karena biasanya cuman dulu sih sering kayaknya sebelum pandemi ya, nggak cuman kirim, Betul. kadang lewat, kadang datang gitu kan, tapi sekarang lebih dimudahkan dan memang lebih ringkas ya kita bisa apa namanya tetap memberkati cukup dengan file aja. Oke. Iya, terima kasih buat waktunya. Senang banget karena Pak Gideon bisa apa namanya ada di sini bersama dengan kami untuk berbagi ingatan baik. Nah, sedikit cerita ingatan baik ini sudah cukup lama Pak Gideon ya. Makanya senang kalau Oh. tuh saya minta tolong Pak Gideon boleh bercerita dan kemudian saya dapat hari atau tanggalnya tuh langsung yes gitu. Senang banget. Oke, silakan Pak Gideon. Mungkin kalau biasanya menyapa Gun Somli untuk sermon, sekarang menyapa Gun Somli untuk bercerita tentang perjalanan spiritual Pak Gideon. Baik, Silakan. selamat pagi Bu Indi, selamat pagi buat seluruh Good News Family. Semangat menikmati kemurahan Tuhan hari ini dan Mhm. saya berharap saya bisa men-sharingkan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Cerita Oke. sedikit punya Pak Gid, aktivitasnya, kemudian mungkin asalnya Semarang nggak sih, Pak Gideon? Saya lahir di Grobogan, tinggal Mhm. di Kuwu, daerah Kabupaten Grobogan yang ada Mhm. bleduknya itu, Bu Indi. Terus tahun 95 mulai Mhm. kuliah di Semarang, Mhm. tahun 95. Nah, Oke. ternyata sejak 95 itu terus kemudian berlanjut sampai sekarang. Oke. Nah, Jadi ketemu jadi orang Semarang. ibu, ketemu ibu di mana? Orang Semarang ya? Ya, kebetulan waktu saya melayani menjadi full time di Petra Community Church, saya Mhm. kemudian ketemu dengan belahan jiwa saya. Asik. Tahun Ini kayaknya Good News udah lahir deh ya, kayaknya ya kan? ya, betul Good betul News betul. udah lahir, Tak- baru ketemu. Kayak saya ingat sih dulu waktu Pak Gideon tuh masih sendiri, saya tahu gitu kan, cie-cie. Terus ketemu Ya, terus beneran kemudian gimana? Mm-mm. habis full time di Petra Community Church tahun 2013 Mm-mm. mulai dipercaya untuk menggembalakan di Sinai Community Church di Jalan Muradi 52 di daerah Oke. Manyaran sampai Sip. Ini. sekarang. Ini yang kan kita apa namanya dengar cerita dari beliau. Tapi by the way, waktu kecil ada cita-cita seperti ini nggak sih, Pak Gideon? Cita-cita waktu kecil apa tuh? Ya, cita-cita dari kecil memang jadi pendeta sih sebenarnya karena Oh, oke. papa mama ada Mm-mm. seorang hamba Tuhan ya pendeta. Terus kemudian saya 9 bersaudara, Mm-mm. Wow. kakak-kakak saya juga banyak yang jadi sebagian besar Mm-mm. jadi pendeta. Dari kecil saya memang punya kerinduan, tapi itu Mm-mm. mungkin setelah baru SMA mengalami perubahan ya. Mungkin kalau waktu kecil ada Mm-mm. kerinduan dan seterusnya. Masa-masa Mm-mm. SMA itu saat dimana saya mulai ya lagi nyari jati diri, Mm-mm. kebentur dengan papa khususnya, akhirnya mulai SMA itu nggak pendeta-pendetonan. Oke, pernah nggak sempat seperti itu ya? ya ya sempat Mm-mm. sempat. Mm-mm. Jadi di masa-masa SMA itu menurut saya masa-masa titik tergelap saya secara Mm-mm. spiritual. Tapi justru disitulah saya menikmati kemurahan Tuhan. SMA kelas 3 berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan. Jadi anak pendeta yang baru bertobat di SMA kelas 3. Wow. Ya, Jadi ya, itu ya. kira-kira. Dan waktu saya kemudian ambil kuliah di umum ya, saya ambil di D3 Teknik di Mm-mm. Undip. Nah, di akhir-akhir menjelang selesai, Tuhan kembali eh, mengingatkan panggilannya untuk saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Jadi ya itu kira-kira Mm-mm. kalau ditanya dari kecil pengen jadi hamba Tuhan dari kayaknya dari kecil deh. Dari kecil Dari saya memang kecil.
Mm-mm. ada kerinduan, ada kepengen Mm-mm. jadi hamba Tuhan. Tapi berjalannya waktu ada konflik dengan orang tua, Benturan ya. khususnya Heeh. SMA lagi masa masa nyari jati diri, nyari tujuan hidup. Di situ eh, saya pikir itu ternyata itu cuma masa kecil, itu hanya Mm-mm. kerinduan anak kecil gitu. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu Tuhan saya menemukan kembali panggilan Mm-mm. dan itu jauh lebih menurut saya jauh lebih mantap ya karena bukan lagi Mm-mm. karena melihat orang tua atau Ya. lingkungan Mm-mm. keluarga yang hamba Tuhan. Gitu, Bu Tapi ini. bener, siap. Tapi bener ya Pak Git tadi sempat bilang kalau di SMA itu kayak jadi masa tergelap ya. Jadi masa Ya, tergelap itu ya, kayak justru bisa melihat terang atau bisa menjadi terang itu bener ya. Di masa tergelap betul, itu betul. bisa lihat. Oke, boleh diceritain nih kalau saat ini pelayanan atau pekerjaan baik yang sudah Ya, Pak Gideon jalani saat ini ya. Ini merupakan kayak wujud nasar, jawaban doa atau langkah iman. Jadi mungkin bisa di-sharingkan kepada pendengar apakah ada peristiwa atau momen tertentu yang membuat Pak Gideon itu kayak mantap gitu ya, yakin ya, banget ya, tadi sempat disentuh bahwa bukan lagi melihat sekitar atau melihat orang tua gitu kan, tapi ya, benar-benar ya, kayak pengen live in gitu ya, mau ya. menghidupi panggilan Tuhan seperti saat ini. Silakan Pak Gid. Ya, buat saya pribadi ini langkah iman sebenarnya, langkah Mhm. iman. Jadi waktu saya ambil kuliah, Mhm. jadi setelah SMA itu masa-masa saya melihat ternyata hamba Tuhan begini-begini. Lihat Mhm. orang tua Mhm. saat lagi kondisi-kondisi terberat saya mencari identitas itu, terus kemudian saya putuskan untuk kuliah di teknik sipil, diploma 3 teknik sipil. Di masa-masa itu semester 4 kalau tidak salah, semester 4 saya dipulihkan hubungan saya Mhm. dengan papa mama saya Mhm. khususnya papa ya, hubungan Mhm. saya dengan papa dipulihkan. Di saat itu saya mengalami banyak terobosan spiritual, saya mulai Mhm. banyak lebih mengasihi Tuhan. Lalu Mhm. di buku harian saya semester 5 saya kemudian mulai menulis, menulis di buku Mhm. harian saya. Saya nggak tahu momennya apa, tapi ketika saya tarik ke belakang itu tahun 96, Mhm. 96 saya kemudian ternyata ada sebuah tulisan gitu. Saya mau Mhm. menjadi hamba Tuhan. Itu saya tulis 3 kali gede-gede gitu. Ih. Dalam perjalanannya seperti itu. Terus Mhm. kemudian semakin mendekati masa selesai kuliah, eh, saya sempat kerja 3 bulan. Mhm. Di masa-masa itu saya semakin semakin tidak terlalu nyaman dengan kondisi pekerjaan saya. Saya di semacam di kontraktor begitu. Saya value-nya kayaknya nggak pas dengan saya deh Mhm. gitu. Ya, yang Value-nya nggak sedang pas dengan dihidupi gitu ya. Ya, 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 enak. dan dan saat-saat itulah saya mulai menggumuli dengan Tuhan. Saya mulai menggumuli, saya mulai mendoakan dan Tuhan mengkonfirmasi saya dengan 2 ayat sebenarnya. Yesaya Mhm. 41 ayat 10, Ibrani Mhm. 13 ayat 5 yang intinya ya kamu nggak usah takut, aku pegang kamu dengan tangan kananku. Itu sebenarnya itu sebabnya saya sebut itu sebagai langkah iman. Yang Mhm. mengejutkan justru ketika saya mengambil langkah iman, papa mama saya nggak setuju. Papa mama saya nggak setuju karena beliau menganggap bahwa ini hamba Tuhan itu bukan sembarangan loh gitu. Kamu nggak boleh Mhm. jadi hamba Tuhan karena orang tua. Kakak-kakak saya juga nggak setuju sebagian besar hamba Tuhan. Iya, iya, iya. Eh, karena mereka merasa oh jangan-jangan ini ya kebetulan waktu kuliah ada saya banyak kenal komunitas eh, siswa-siswi sekolah teologi ya gitu. Ya, mereka Mhm. berasumsi, wah ini Mhm. jangan-jangan ada yang nyantol nih satu nih terus kepengen jadi pendeta juga. Oke. Oh iya, Terus ada asumsi itu ya dari family asumsi. ya. Mhm. Terus khususnya kakak pertama saya. Kakak pertama Ya. saya itu seperti pengganti papa sebenarnya buat saya secara fungsi. Karena papa Mhm. saya banyak pelayanan keluar itu yang mungkin bikin saya Mhm. pahit dulu. Tapi kakak Mhm. pertama saya sangat mengcover saya secara bahkan secara finansial, secara emosional, dan dia Mhm. pengen saya ada di dunianya. Beliau kebetulan ya bekerja di area-area bangunan-bangunan begitu. Jadi dia Oh, oke, oke. berharap saya sebagai anak laki-laki bisa support kakak-kakak saya yang hamba Mhm. Tuhan. Gitu. Mhm. Jadi kakak saya yang pertama sangat kecewa waktu itu. Akhirnya Mhm. bahkan
memilih untuk saya nggak mau ke gereja kalau kamu jadi hamba Tuhan. Jadi Hmm. itu tapi saya tetap melangkah. Saya belajar melangkah dan Ya. dalam perjalanannya saya melihat Tuhan tolong. Baru kemudian Mhm. setelah saya jadi hamba Tuhan, papa Mhm. mama saya baru bercerita Mhm. bahwa dulu usia di bawah 2 tahun saya pernah jatuh dari lantai dua, Mhm. jadi di tangga begitu, Mhm. kepala saya membesar, banyak cairan darah di situ, dan dokter bilang kemungkinan besar gegar otak. Mhm. Jadi ternyata papa saya waktu itu sempat menyampaikan statement kepada Tuhan. Ya Nasar. kalau Ya. Mhm. ya mungkin bisa nasar atau doa, ya kalau Mhm. daripada kondisi gini kalau mau dipanggil dipanggil lah gitu. Tapi kalau Mhm. sehat ya biar dia jadi hamba Tuhan. Jadi Oh. ternyata eh, mungkin buat saya langkah iman, tapi ternyata ini Mhm. adalah sebuah Nasar dari jawaban. orang tua ya. Jawaban doa ya. Ya, 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 ya ya. Mhm. saya sukanya orang tua tidak menyampaikan di masa-masa saya sedang Ya. mencari, tapi justru ketika saya sudah ada di tracknya Tuhan, callingnya Mhm. Tuhan, baru papa mama saya cerita tentang sempat terucap statement itu, dan itu membuat saya semakin oh ya ternyata saya ada di track yang tidak perlu saya sesali hari ini. Yes, yes, yes. Tapi benar sih Pak Git, saya jadi kayak bisa ngerasain ketika itu disampaikan dulu mungkin akan sangat berbeda kayak yang dalam tanda kutip dipas-pasin ya. Which is sekarang Ya, juga ya, berpikir ya dipas-pasin enggak, tapi memang cerita itu pernah ada. At least ya kalau misalnya kan nggak ada bohong juga, Tuhan kan tahu juga peristiwa itu dengan baik, kemudian yang ya, diucapkan orang tua Pak Git juga di hadapan Tuhan gitu kan, sebagai ya. doa, sebagai apa, tapi semuanya terbentuk dengan sangat indah dan waktunya. Oke, yes, ini ternyata momen yang melatar belakangi. Ya, apa ya? Saya senang kenapa selalu bertanya seperti ini Pak Git karena saya percaya Ya, dalam setiap peristiwa yang disampaikan itu akan ada orang-orang yang relate dengan peristiwa-peristiwa yang disampaikan ini ya. Oke, betul. well, Pak Git, kebaikan Tuhan menurut Pak Gideon. Kebaikan Tuhan menurut saya pribadi adalah saat saya boleh mengalami Tuhan di Mhm. berbagai situasi. Jadi bukan Yes, hanya ketika baik, ketika diberkati, ketika semua berjalan lancar, tapi manakala saya bisa menemukan kehadiran Tuhan dalam mhm. segala situasi, bahkan di momen-momen yang menurut saya tidak sesuai yang saya harapkan, Tidak ideal entah ya. itu dalam ya yang tidak Mhm. ideal menurut saya, tapi justru saat-saat seperti itu saya ngalami Tuhan menyertai saya, menurut saya itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena kadang-kadang di masa-masa keberhasilan kita nggak belajar apa-apa. Kadang-kadang Mhm. kita lupa dengan banyak hal gitu. Tapi ketika di masa-masa tergelap, di masa-masa Yes, berjuang, bergumul, dan saya menemukan Tuhan mendampingi, menyatakan kasihnya. Buat saya itu kebaikan Tuhan yang menurut saya jauh lebih signifikan membuat saya semakin ngalami Tuhan. benar. Gitu, Bu. Kalau hidup kita baik-baik saja tuh kayak semuanya autopilot ya Pak. Oh udah bangun tidur gini asik. Oh Betul, iya, betul, oh iya iya betul. iya seperti itu. Tapi hati kita sebenarnya sedang tidak produktif untuk merangsek ke Tuhan gitu ya. Ya, betul. Yes. Nah kalau dari banyaknya peristiwa selama menghidupi panggilan eh, Tuhan atau well tadi Pak Gideon bilang di tracknya Tuhan ya. Jadi tidak pernah menyesali apa yang udah lewat dan jadi keputusan terbaik saat ini, which is melangkahnya juga dengan iman ya. Ada Ya, satu betul, pelajaran betul. tentang kebaikan Tuhan yang tidak terlupakan and menjadi ingatan baik. That's why Pak Gideon ada di sini gitu ya. Ada nggak? Oke. Silakan. Momen-momennya banyak ya, karena Mm-mm. seringkali di tikungan Tuhan hadir, di setiap tikungan Tuhan hadir. Aduh, namanya juga Gideon. Dan memang betul, saya tipe orang yang yang kadang-kadang selalu lebih sering meragukan sesuatu. Tapi justru Iya. disitulah kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan nyata. Momen-momen terbesar saya adalah jelas saat saya berjumpa Yesus di SMA kelas 3. Mm-mm. Eh, karena waktu SMA kelas 3, waktu masuk SMA itu saya masuk ke ekstrim yang berbeda gitu. Mhm. Dulu anak pendeta harus begini, harus begini, harus begini. Saya masuk ekstrim kanan, seperti harus mengikuti seluruh hukum.
Mhm. Taurat yang ada di rumah, dan ketika baik juga dianggap normal karena anak pendeta begitu. Tapi begitu Mhm. masa SMA, kebetulan saya kos, saya 30 kilo dari rumah. Waktu itu nggak banyak informasi ke rumah, nggak seperti sekarang. Jadi saya merasa itu tahun Yobel sudah datang. Saya sudah bebas melakukan apa saja, Mhm. dan saya masuk ke ekstrim kiri sebenarnya. Saya Oke. nggak gereja-gerejaan, saya karena ada pahit juga dengan papa khususnya. Jadi secara secara kehidupan saya nggak mau, saya bisa kok gitu. Saya tetap dalam tanda kutip saya tetap pinter, saya tetap sekolah dengan baik, tetapi secara spiritual saya mengabaikan, betul-betul mengabaikan. Nggak ke gereja, nggak apa. Paling ke gereja kalau pulang ke rumah, kalau enggak kan nggak dapat uang sangu kan, jadi Mhm. harus tetap ke gereja. Tapi ya, hari-hari datar gitu. Tapi sampai di titik itulah di SMA kelas 3 saya betul-betul merasa kosong. Jadi saya mengingat di masa SMA itu saya mungkin tidurnya selalu tengah malam karena ada yang ruang kosong dan sampai satu titik saya itu kalau tidak salah di semester 5 ya, bulan-bulan Desember begitu saya jalan di trotoar itu saya ngomong hidup saya nggak bisa gini terus nih. Terus ada sebuah gereja yang Mhm. buka di pertengahan minggu itu hari Rabu atau apa gitu. Mhm. Sore-sore saya jalan di trotoar sambil bingung tentang identitas saya, tujuan hidup saya. Mhm. Menurut saya sekolah saya juga baik, apa tapi kok rasanya belum pas gitu. Mhm. Saya masuk di gereja itu dan saya lupa khotbahnya apa, siapa yang khotbah saya lupa, tapi hari itu saya seperti membangun dialog dengan Tuhan sendiri. Mhm. Saya butuh Yesus dan hari itu saya terima itu momen pertama. Lalu momen yang kedua yang tadi saya ceritakan waktu pertengahan kuliah saya eh, kembali diri punya Mhm. passion untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dalam perjalanannya waktu saya sekolah teologi sempat itu di akhir itu saya merasa kayaknya ini bukan track saya lah. Apalagi lihat kakak pertama saya mungkin hampir 1 tahun, hampir 8 bulan nggak ke gereja gitu. Rasanya ada penuduhan, penghakiman. Saya merasa kok saya nggak jadi berkat gitu. Saya ingat waktu itu saya masuk di ruang doa jam-jam 11 malam. Biasanya kalau di asrama ada ruang doa, saya doa situ sendirian. Saya diem gitu, saya mau memutuskan sebenarnya untuk balik kanan. Mhm. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada teman saya ada di dua ruang di sebelah saya yang tiba-tiba masuk ke ruang doa saya, dia peluk saya dari belakang dan dia kutip 2 ayat. Yesaya Mhm. 41 ayat 10, Ibrani 13 ayat 5. Persis Mhm. ayat yang mengkonfirmasi saya untuk yes, saya mau full time eh, 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi Mhm. itu lalu kemudian saya ditugaskan praktek di Petra Community Church. Mhm. 6 bulan di sana ketemu banyak konflik karena Mhm. masih ada banyak hal dalam diri Mhm. saya yang belum ya Mesti masih muda diberesin masih ya. ya Mhm. masih banyak yang Mhm. diberesin. enam Mhm. bulan saya masih ingat saya rasa saya nggak cocok di sini deh karena Mhm. seingat saya waktu saya sekolah teologi ya saya berharap saya ada di pedesaan di daerah Mhm. yang jauh dari perkotaan dan Mhm. seterusnya pikir saya ketika di kota ketemu banyak hal yang di luar harapan saya sebenarnya rencana mau pamit itu dengan Pak Pendeta Gunawan Cahyadi sudah mau pamit di doa pagi itu saya sudah malam itu saya sudah siapin koper udah rapi Hah? pagi-pagi saya doa pagi Mhm. tapi luar biasa di Mhm. doa pagi itu tiba-tiba ada 2 pendoa yang mendatangi saya secara khusus nggak pernah ada kejadian doa pagi tiba-tiba ada orang nongol Mhm. doain orang secara spesifik jarang sekali. Itu kan ya doa pagi kan biasa ya natural. Tiba-tiba 2 orang di jam mau doa syafaat dia datang, dia tumpangkan tangan atas saya dan dia kutip 2 ayat itu. Wow. Dan itu sejak itulah saya Mhm. sampai sekarang nggak pernah lagi kepikiran untuk balik kanan apapun yang terjadi karena saya tahu wah ini sudah ada di track terlebih ketika papa saya mulai menceritakan itu oh ini jawaban doa itu momen-momen yang tidak pernah saya lupakan dan yang terakhir mungkin Mhm. eh, eh, Good News Family saya sebenarnya punya problem Mhm. emosional dalam hal pengabaian Mhm. jadi saya kadang merasa sangat terabaikan. Jadi saya Mhm. nggak aman. Itu sebabnya saya selalu mengatur semuanya, Mhm. mengantisipasi semuanya. Mungkin seperti Gideon di Alkitab yang agak pesimis, yang terus berjuang sendiri. Dalam masa-masa pelayanan saya pun itu terjadi, saya alami. Saya ngobrol dengan istri saya, kebetulan istri saya juga
pendengar yang baik, konselor yang baik. Kami coba metani. Saya Mm, sendiri secara prinsip saya tahu, oh saya mm, ini pengabaian. mm, Apa mungkin keluarga saya besar, saya begini, atau mungkin karena papa mama dulu sibuk, saya merasa tidak dibapai dengan. Jadi saya terus coba menggali masa lalu bersama istri saya. Istri saya sangat sangat menolong saya, coba mengupas banyak kulit bawang dalam diri saya mm, supaya saya bisa punya rasa aman yang utuh. mm. Tapi satu titik ini di satu waktu dalam mungkin tidak lama, mungkin 2 tahun yang lalu malahan. Jadi ini saya sudah masuk ke pelayanan cukup lama dengan berusaha bertumbuh. Saya tahu sisi lemah saya tahu sisi gelap saya, istri saya coba tolong. Tapi Tuhan baik banget. Satu waktu di saat teduh saya, tiba-tiba saya mendapat sebuah imajinasi tentang seekor anjing yang tidak punya tuan dalam kondisi yang kurus, kering, terus kehujanan gitu, hujan deras gitu. Terus anjing itu berteduh seadanya dalam kondisi kelaparan, kedinginan, ketakutan gitu. Dari imajinasi saya yang saya lihat dalam spiritual saya melihat ada seseorang yang coba memegang anjing itu gitu. Coba menolong gitu dengan 2 tangannya, tapi saya bisa merasakan situasi anjing itu. Anjing itu di satu sisi dia pengen ditolong, dia pengen keluar dari situasi yang nggak enak, tapi di satu sisi dia sangat curiga. Jadi Mm, dia tunjukin taringnya, dia dia marah tapi juga takut, dan mm, pada titik itulah Tuhan berbicara dalam spirit saya. Itu kamu gitu. Itu kamu. Itu kamu. Dan saya lihat ketika anjing itu kemudian mengambil keputusan untuk bersedia dipegang, digendong gitu. Rasanya nyaman sekali. Saya lihat itu nyaman sekali, dan Roh Kudus berbicara dalam roh saya, yaitu kamu. Kalau kamu bersedia. Jadi itu momen yang hari ini tidak pernah saya lupakan. Selama ini saya coba menggali apa masa lalu saya supaya saya pulih hari ini dan masa depan. Tapi ternyata Tuhan cara memulihkannya nggak menarik ke belakang. mm, Tuhan hanya tunjukin faktanya. Faktanya kamu kayak anjing itu gitu loh. Kamu tuh ketakutan, kamu kamu kurus, kamu nggak berdaya, tapi kamu nggak mau ditolong karena kamu nggak aman gitu. Tapi kalau kamu bersedia saja, hari itu saya ngomong gini, Bapak, saya mau dipeluk. Selama ini saya membangun pelayanan saya dengan antisipasi saya, dengan ya betul, selama ini kasih karunia betul, saya seperti seperti seorang Gideon yang terus pesimis, tapi Tuhan terus berkata kamu pahlawan gagah berani. Saya melihat betapa Tuhan tuh sabar sama saya, nggak ada yang baik dari diri saya. Bahkan seringkali saya ngomong ke jemaat kalau saya dipercaya melayani jemaat yang baik, kayaknya ini hasil doa orang tua saya, ini bukan karena saya nggak melihat, karena secara prinsip saya melihat iman saya juga nggak kuat-kuat banget gitu. Saya tipe orang yang logis, saya tipe orang yang eh, masih punya problem emosional yang sebenarnya perlu ditolong. Tapi hari itu Tuhan tidak tunjukin masa lalu saya. Tuhan tunjukin saya kondisi hari ini dan masa depan. Dan untuk pertama kalinya saya merasa sangat aman. Untuk pertama kalinya saya merasa sangat tidak terabaikan. Dan itu terbukti di hari-hari berikutnya. Bu Indi, Good News Family, kadang-kadang saya itu kalau ada orang, saya ngantri makan nih, terus ada yang nyelonong, itu saya terganggu. Oh, saya diabaikan ya, gitu. Saya mm, merasa tidak dianggap ya, gitu. Saya mm, butuh pengakuan. Itu problem emosional. Yang kadang-kadang saya tutup rapat, saya berusaha dengan kebenaran firman. Ini nggak benar, ini salah gitu. Secara logika saya tahu ini bukan yang Tuhan mau, dan saya pengen seperti Kristus. Tapi bagaimana Tuhan menyembuhkan tuh keren sekali menurut saya. Karena sejak itu saya jadi orang yang istri saya paling tahu. Saya jadi mm, nggak merasa terganggu ketika ada orang nyelonong. Saya nggak jadi terganggu ketika nggak dapat kurang dapat respect. Istri mm, saya yang tahu persis alis saya sudah nggak nempel lagi, nggak apa itu ya 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 sampai sekarang terus berproses. Tapi mm, itu momentum besar buat saya. Hari ini saya bisa lebih memahami ketika orang punya perilaku-perilaku yang dulu saya merasa, oh dia ngapain saya nih, oh saya ternyata tidak diakui nih gitu.
oh aduh, itu yang muncul gitu. Itu yang muncul. Tapi momentum itu sampai sekarang menolong saya. Bahkan setelah peristiwa itu ada kondisi mata saya terganggu sebelah kanan dan itu cukup menakutkan karena buat saya kalau seorang pendeta susah melihat agak agak repot juga gitu. Dan ada banyak kemudian saya berobat dan seterusnya tapi ternyata setelah sekian lama treatment sampai sekarang ternyata tidak banyak perubahan. Tapi saya sangat enjoy. Saya sangat tidak tidak seperti sebelum saya punya pengalaman spiritual seperti itu. Jadi itu ingatan baik yang menolong saya, Tuhan menyembuhkan uh, sisi dalam saya sehingga hal-hal luar yang itu sifatnya buah daun selesai dengan sendirinya. Gitu, Wow, keren. Bu Indi. Yes, yes. Saya pikir ini banyak masalah kita sering bersentuhan. Cuman kita juga mengabaikan masalah ini ya. Jadi kayak yang apa Ya, sih istilahnya? mengingkari kadang-kadang Iya, ya. mengingkari, betul. Kita mengingkari ini padahal kita seperti itu. Kita tekan dengan firman Tuhan, kita tekan dengan hal-hal itu ya. Tapi kita tidak mau memvalidasi rasa kita ternyata seperti itu. Tapi it's good for us untuk dengar itu. Kadang kita diberikan ilustrasi yang sepertinya, ih kasihan ya. Ah itu ternyata kita. Aduh, tau nggak? Saya juga ikut tiba-tiba. Sometimes mungkin saya seperti itu juga gitu ya. Tapi yang kita butuhkan ternyata bukan kita menekan diri kita sedemikian Ya, rupa. Well, mungkin dengan kebenaran firman ya, Pak. Yang perlu ya, yang kita betul, butuhkan ternyata adalah mengakuinya, memvalidasi rasa itu kemudian mau untuk dipulihkan ya. Pak gitu ya. betul, betul. Ini Secara luar prinsip, biasa sekali. eh, secara prinsip kan Tuhan ngajari kita untuk mengkonfrontasi dengan firman dan itu sudah saya Mm. lakukan. Yes. Ini nggak benar, tapi pada titik tertentu Tuhan tahu kok ada Mm. hal yang itu lebih ke akar, yang itu Yes. di luar usaha kita. Tuhan tahu effort kita, Tuhan tahu kesungguhan kita untuk ingin bertumbuh dan Tuhan ternyata kasih clue yang solusi yang sangat selama ini saya pikir saya harus gali ke belakang nih supaya saya bisa persiapan di masa depan. Dan itu kan salah satu treatment sebenarnya. Ternyata Tuhan punya treatment yang tidak pernah saya pikirkan sebelum. Sekarang saya nggak terlalu pusing dengan apa masa lalu saya. Mm. Sekarang faktanya saya Yes. sudah ada di tangan yang tepat yang mengasihi Yes. saya, yang pelihara saya. Mm-mm. Seperti seekor anjing yang sekarang saya punya Tuhan yang sangat baik buat saya. Wow. Gitu. Ini keren banget ya. Sadar bahwa kita ada di tangan yang tepat itu membuat kita nyaman untuk jalan aja. Yang penting siapa yang membersamai kita kan ya, Pak Gid ya. Ya, betul, Ini betul. emang namanya tuh tepat banget ya. Karena emang berproses dengan pahlawan yang gak kasar rupanya ya. Tahu nggak Oke. ini, Bu Indi? Saya itu 9 bersaudara. Mm-mm. Papa saya itu memberi nama sangat konsisten gitu. Jadi kami Mm-mm. kasih nama itu urut abjad A B C D E F Oh, G gitu. oke. Nah, Dan semua sesuai dengan patronnya. Misalnya A ya, Ari, B Betty, C Cevi, terus gitu, Dewi, mm-mm. Eli, Mm-mm. Femi. Begitu G kenanya Gideon gitu. Hani Ya. gitu. Saya dulu sempat pernah menanyakan, apa saya Mm-mm. bukan anak kandung ya? Gitu. Saya merasa Mm-mm. berbeda gitu. Eh, jadi cuma saya yang namanya di Alkitab. Mm-mm. eh, Waktu kecil saya berpikir, apa jangan-jangan saya bukan anak, bukan anak. Gitu. Tapi ternyata sekarang saya berkata, oh Mm-mm. Tuhan ternyata sudah memilih saya sejak dalam kandungan. Yes, Bahkan right. penyebutan nama pun, Mm-mm. papa saya yang sangat sistematis ternyata ada satu titik yang satu orang yang namanya berbeda dengan garis garis. Ya, Jadi ya. buat saya sekarang saya bisa berkata, wow, waktu kecil saya berkata saya dibedakan. Tapi Mhm. sekarang setelah besar saya berkata saya dikhususkan. Nah, itu saya banget itu saya juga dulu. Nama saya tuh aneh sendiri gitu kan di usia saya sama ini gini-gini saya namanya Indiana apa sih gitu. Jadi berpikir itu namanya kok beda banget gitu ya. Ternyata memang dikhususkan di luar Ya, biasa kalau ya, kita ingat betapa Tuhan tuh begitu hebatnya ya memilih kita dari ya, ya Pak Gideon ya. ya, Ah, betul betul. Gideon, by the way, ada nggak sih doa-doa spesifik yang selalu Pak Gideon sampaikan atau naikkan kepada Tuhan sampai dengan saat ini? Atau well Secara itu spes, ya. Mm-mm. ya itu jadi doa sekaligus mempertajam Mhm.
panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya selalu berdoa supaya saya berjumpa dengan Kristus, saya bertumbuh serupa Kristus, dan saya bisa membawa orang bertumbuh serupa Kristus. Jadi pada segala apa yang saya lakukan sejak awal ketika saya jadi hamba Tuhan, bahkan sebelum saya menggembalakan, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan jumlah banyak. Mhm. Jadi nggak terlalu tertarik dengan itu. Saya merindukan ada orang-orang yang bertumbuh serupa Kristus dan hidupnya signifikan gitu. Dan saya senang memuridkan gitu. Jadi itu yang menjadi doa saya setiap hari, apapun situasinya sepanjang hari ini Tuhan, saya ingin berjumpa dengan Engkau, ngalami kasih-Mu, nah, ngenali kebenaran-Mu, dan saya ingin berbagi kehidupan itu kepada orang-orang di sekitar saya, khususnya orang-orang yang memang saya muridkan. Jadi itu yang doa saya, eh, orang berjumpa Tuhan dan bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus. Itu yang saya doakan setiap hari, Bu ini. Yes. Oh, oke. Pak Git, ada nggak sih yang apa namanya, apa dan siapa yang paling menginspirasi Pak Gideon untuk terus setia menjalani panggilan Tuhan untuk saat ini, sampai dengan saat ini? Mungkin sampai dengan sisi Oh, hidup kita di dunia ya. ya, Ya betul, nggak sih? betul. Heeh. Eh, siapa mungkin tepat? Mm-mm. Siapa itu papa saya. Mm-mm. Karena papa saya basicnya bukan orang Kristen, papa Mm. mama saya bukan orang Kristen. Di zaman kuno, papa saya sekarang 89 tahun. Wow. Jadi sangat senior. Jadi dulu di Masih masih masa-masa melayani. sudah purna Sudah ya, sudah purna. purna. Nah, Mm. tapi Tapi luar biasa masih eh, sehat itu bonusnya udah banyak ya Pak. bonusnya sudah banyak. Yang sangat menginspirasi dari papa saya, terlepas dari banyak hal, luka-luka yang Mm-mm. dulu pernah Yap. terjadi, tapi yang sekarang saya tarik adalah iman dan konsistensinya, kesetiaannya sangat teruji. Meninggalkan dulu dari dalam tanda kutip dari golongan ningrat, tapi ketika ikut Yesus harus kehilangan Mm-mm. keluarga, kehilangan warisan, nggak punya apa-apa. Terus kemudian ketika melayani juga ada di garis depan, Mm-mm. di membuka ladang-ladang baru, dan setiap kali ada dana selalu beli tanah diserahkan untuk gereja. Jadi kami anak-anak nggak pernah punya warisan untuk itu. Tapi konsistensinya yang saya lihat, termasuk ketika ada dalam sebuah pelayanan, ada orang-orang kuat secara finansial yang coba eh, mengambil kendali, tetapi papa saya sangat sangat konsisten. Bahkan maaf kata dengan anak yang banyak, Mm-mm. dengan finansial yang dihambat karena saya lihat masa kecil itu, karena dianggap tidak mau dikendalikan oleh orang-orang Mm-mm. tertentu. Papa saya selalu berkata, saya dipanggil Tuhan. Dan ketika anak-anak melayani Tuhan, papa saya selalu berkata, gereja bukan warisan. Gereja bukan warisan. Lalu kemudian ketika kami memutuskan untuk melayani, tidak satu pun dana yang kemudian dibagikan. Mm-mm. Selalu begitu jadi hamba Tuhan, orang tua saya selalu ngomong ini, kamu sudah ikat janji dengan Tuhan. Jadi biar Tuhan yang ngurusi kamu. Bahwa papa mama saya kemudian ngurusi cucu itu sesuatu yang biasa lah ya. Cucu Mm-mm. dapat sangu itu biasa. Tapi dengan anak-anak yang sudah jadi hamba Tuhan, tidak ada ruang untuk itu. Jadi kamu harus belajar bersama Tuhan. Dan sampai sekarang, tapi saya konsisten dalam pelayanan yang saya lihat sederhana saja. Jam-jam doanya nggak pernah tergantikan. Bahkan kalau saya jarang pulang ke rumah, saya pulang ke rumah dan itu jam doanya, saya ditinggal. Tetap masuk di ruang doa dan dia berdoa. Dan itu sesuatu yang sangat konsisten dari masa pelayanan sampai sekarang. Dan pesan beliau kepada saya cuma satu saja. Jadi hamba Tuhan tidak usah neko-neko. Mm-mm. Yang lurus saja urusanmu sama Tuhan. Nggak perlu nyari-nyari, mengupayakan koneksi bahwa Tuhan mempertemukan kamu dengan orang baik itu silahkan. Tapi tidak boleh dibebani dengan hubungan, relasi dan sebagainya dan seterusnya. Saya secara pribadi melihat konsistensi papa saya ketika melayani, ada penawaran-penawaran yang lebih baik menurut ukuran dunia, papa saya tidak mengambil itu. Jadi buat saya itu yang menginspirasi. Pernah papa saya pernah satu waktu karena kondisi pelayanan yang begitu berat,
bukan karena finansial tadi, karena ada orang-orang sulit dalam tanda kutip. Hmm. Eh, Kemudian papa saya berkata, Tuhan, kalau memang nggak cocok, saya keluar aja lah dari sini. Saya pindah aja ke tempat ke ladang baru. Tempatkan saya. Hari Hmm. itu juga papa saya lumpuh. Hmm. Hari itu juga di jam doa pagi itu, karena saya masih ingat saya kelas 4 SD atau apa, saya harus, maaf kata, harus ambil eh, buang air seni dan sebagainya, saya yang ngurus. Karena papa saya hari itu di doa dan nggak bisa bangun. Ketika kemudian dibawa ke rumah sakit tidak terjadi apa-apa, 3 hari dibawa ke rumah sakit, dokter bilang nggak ada yang sakit dan masih kondisi seperti itu. Lalu hari keempat ketika papa saya berkata, Tuhan, aku nggak mau main-main dengan panggilan saya, Hmm. sembuh gitu. Jadi itu saya lihat di kelas 4 SD. Itu sebagai, mungkin saya dari kecil memang pengen jadi pendeta, itu saya lihat konsistensi orang tua ya itu. Karena saya anak nomor 8, jadi saya lihat pasang surutnya jadi hamba Tuhan. Dan sampai sekarang dalam hal iman, dalam hal kesetiaan, dalam hal konsistensi, itu sangat menginspirasi saya. Beberapa orang melihat saya hamba Tuhan yang agak keras kepala dalam hal prinsip, artinya saya nggak ada urusan kamu mau nyumbang banyak atau sedikit, nggak ada urusan. Kalau itu nggak sesuai track, yaitu memuridkan buat saya harus jadi harga mati, jadi serupa Kristus, dan papa saya jadi inspirasi pelayanan saya. Keren. Itu legasinya yang sebenarnya ya Pak Git ya. Ya, betul. Itu Kesetiaan, warisan konsistensi. yang tidak pernah dapat dibayar dengan warisan manapun. Konsisten doanya, konsistennya pada prinsip yang Ya, pasti sangat terkait dengan kebenaran, itu yang jadi basic ya ya. track kita. Wow, luar biasa sekali. Oke, Pak Git boleh bagiin dong apa yang bagaimana Pak Gideon menjaga semangat dan fokus dalam pelayanan dan ya pekerjaan baik yang di tengah kesibukan dan well tadi tantangan ya. Hari Ya, ke sini nggak semakin baik dan pasti ada banyak orang-orang yang dijumpai ya, termasuk Pak Gideon yang ya, betul. fokus. Nggak lihat lah yang ini bagaimana nih Pak Gideon menjaganya. Ya, terus mengingat calling itu yang pertama, mengingat panggilan Tuhan bahwa Hmm. saya ada di tracknya Tuhan. Nah, Hmm. kalau cerita itu akan ada banyak ya, di Hmm. tikungan-tikungan Tuhan Ya, selalu hadir. itu menarik loh. Jadi itu ada banyak tikungan-tikungan yang ya, misalnya satu tikungan saya pernah ketemu temen adik kelas saya di Undip dulu, lihat Hmm. saya naik Honda 800, dia waktu itu naik Kijang Kapsul waktu itu, wah itu Hmm. tahun Hmm. 2000-an, udah keren itu. Hmm. Ketemu langsung dia kasih kartu nama ke saya. Karena ini Hmm. adik kelas saya itu yang sering ke kos saya bantuin Hmm. dia kuliah karena saya seneng ngajar gitu. Jadi kalau Ya. ada adik kelas yang pengen bantuan itu saya support, dan dia tahu, dia ngomong, sekarang jadi apa Mas? Sekarang saya praktek jadi pendeta. Terus dia kasih Hmm. kartu nama ke saya. Oke. Mas, kalau mau pindah haluan, ikut saya aja. Saya masih ingat malam-malam itu sampai saya ngalamun, motor saya nabrak mobil berhenti karena saya sedang, kok nasib saya gini ya naik Honda 800, adik kelas saya. Ada masa-masa Ya. tikungan-tikungan itu, tapi yang pertama, setiap kali saya mengingat calling itu saya on fire. Lalu yang kedua, saya selalu mengingat kemurahan Tuhan. Saya ya itu tadi, tokoh Alkitab di Gideon itu, saya lihat betapa saya kadang-kadang pesimis, saya ragu, saya nggak aman, saya antisipatif, tapi saya mendapati di masa-masa gagal saya, di masa-masa saya sedang tidak baik-baik saja, Tuhan tidak justru mengabaikan, membuang, tapi justru menuntun kembali. Jadi itu yang terus menyemangati saya. Dan yang ketiga ya tentunya saya punya istri yang the best. Yes. Itu ya. Terus saya tahu persis pengorbanannya untuk dampingi saya, Ya. dan itu berangkat bukan hanya karena dia mencintai saya, karena dia sudah mengikat janji dengan Tuhan. Itu Ya. yang akhirnya Yes. kami juga jadi semakin eh, semangat berjalan bersama. Bagaimanapun juga pendamping itu akan yang paling tahu masa-masa naik turun kita, dan itu menolong saya terus untuk ada di tracknya tuh. Keren.
siap untuk diajak berselancar ya Pak Gideon bersama dengan Tuhan. Ya kan, berselancar di treknya Betul, Tuhan tuh betul. keren banget. Saya senang dengan statementnya Pak Gideon, bukan hanya karena cinta atau janji yang sudah disampaikan ke Pak Gideon, tapi ternyata beliau juga janji yang diucapkan ke Tuhan gitu ya. Ya, Itu betul, betul, memang betul. sangat penting ya. Harus ada Tuhan di antara hubungan. Karena kalau ngambek dengan satu, harus ingat ada ikatan lagi dengan satunya lagi gitu ya, yang mungkin kayak yang nggak bisa terpisahkan gitu. Wow, Betul, betul. mm, Pak Git, ini terakhir benar-benar terakhir ini kan senangnya tanya ya, karena memang begitu. Host belum tanya dan narasumber saya harus menjawab banyak hal yang sangat memberkati. Pak Git, di pesan semangat buat Good News Family semua, kita tahu banyak pendengar yang mungkin saat ini merasa jauh dari Tuhan atau sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan mungkin juga sedang lupa menyadari bahwa what is it, identitasnya, kita anaknya, kita Ya, hambanya. Saya pun juga kadang hal-hal yang menekan itu bisa menggeser, rasa-rasa kayak gitu bisa menggeser, nggak kerasa tapi tergeser. Pak Git mungkin ada pesan semangat buat pendengar dan kita semua nih. Silakan. dia Allah Immanuel. Hmm. Dan seringkali kita hanya tahu, oh dia menyertai saya, menyertai kita. Tetapi saya hanya ingin menyemangati Good News Family, dia Allah Immanuel. Bahkan saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di taman yang sejuk, di hari yang sejuk, di tempat yang ideal ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan, mereka bersembunyi. Tapi ayat yang 9 mengatakan, tetapi Tuhan memanggil. Tuhan kan tahu kenapa Tuhan mesti manggil. Saya mendapati sebenarnya inilah jati diri Allah kita. Di saat-saat tergelap kita, di saat-saat kita merasa lagi tidak setia sama Tuhan, sedang tidak taat kepada Tuhan, kita sedang takut terhubung dengan Tuhan. Tuhan, tetapi Tuhan memanggil, tetapi Tuhan mau menyatakan bahwa Dia hadir untuk kita. Jadi Good News Family, di saat-saat terberat kita, di saat-saat di mana sepertinya kita tidak bisa melihat tangan Tuhan yang besar menolong kita, percayai hatinya. Dia ada untuk kita, bahkan di masa tergelap kita. Tuhan hadir ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bagian kita apa sih? Kalau di dalam kitab Yesaya di sana dikatakan dengan bertobat dan tinggal tenang. Nah, seringkali kita melihat bertobat itu sebagai perubahan cara hidup. Kita hanya melihat cara hidup dan kita kemudian menjadi frustrasi. Bagaimana saya nggak bisa bertobat? Padahal sebenarnya yang Tuhan mau, menurut saya bertobat itu betul, itu perubahan cara hidup. Tapi sebenarnya bertobat itu adalah perubahan arah hidup. Yang Tuhan mau balik kanan, jangan memunggungi Tuhan. Seringkali ketika kita sedang jatuh, kita merasa terhakimi, kita justru menarik diri dari komunitas, menarik diri dari Tuhan, kita merasa nggak layak, kita sudah merasa the end, selesai. Itu karena kita memunggungi Tuhan. Balik kanan aja lah. Ketika kita balik kanan, ternyata Tuhan nggak memunggungi kita kok. Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan terus mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi kemurahan kepada kita. Jadi Good News Family, di saat-saat tergelap kita, jangan justru menarik diri dari Tuhan. Bertobat itu bukan berarti harus lakukan sesuatu. Yang Tuhan mau arah hidup kita. Jangan memunggungi Tuhan. Di titik mana kita berada, balik kanan. Karena Tuhan ada di sana. Dia siap mengangkat kita. Lalu yang kedua, tinggal tenang. Orang Jawa bilang jangan usrek, ya, itu bahasa Mhm. Jerman. Pas. Jangan ribut, jangan ngerecokin Tuhan. Saya Musrek pakai ingat apa tuh ya Pak? usrek ya Pak. Ya, Eh, dicokat. ketika ketika Tuhan menciptakan manusia versi terbaiknya, Hawa, itu kan Hawa kan versi terbaik setelah Adam ya. Itu kan Mhm. manusia setelah Adam berarti versi Mhm. terbaik. Seri Mhm. kedua itu dilakukan ketika Adam tidur. Mhm. Mungkin waktu itu ketika Adam usrek, Tuhan nggak bisa bikin apa-apa.
Tapi ketika Adam istirahat, Tuhan membuat manusia versi terbaik untuk menjadi penolong. Kadang-kadang Tuhan siapin solusi ketika kita tenang. Jadi masih ada harapan, belum selesai, Tuhan masih bersama kita. Balik kanan aja dulu, lihat Tuhan, dia bersama kita, dia menemani kita, dia menghibur kita. Tapi nggak cuma itu, dia siap menolong dan memberi kepada kita pertolongan dengan versi terbaiknya. Asal kita bersedia tetap tenang. Dan ini yang kadang-kadang nggak gampang. Saya hanya bisa berdoa, berharap teman-teman Good News Family ingat Anda nggak sendirian. Ada Tuhan dan Anda baik-baik saja. Tuhan siap memberi yang terbaik buat Anda. Oke. Tuhan memberkati. Gitu, Mbak Windy. Oke, ini sederhana ini Pak Git tapi deep banget ya. Sederhana tapi sering kita lupakan Gus Sol ya. Ini pesan yang sangat luar biasa buat saya secara pribadi Gus Sol ya. Hopefully apa yang kita hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini benar-benar menguatkan kita semua, memberikan kita apa namanya satu inspirasi yang baik untuk kita boleh tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. So finally saya Indi juga Saya Gideon Yulianto Hadi. untuk Good News FM bisa listen for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless.